Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita bertemu pada mata kuliah dasar pemrograman, pertemuan yang pertama. Selamat datang juga pada mahasiswa semester 1 ya. Di sini kalian belajar bahasa pemrograman untuk pertama kalinya. Nah, untuk memulai ya, di sini saya perlu jelaskan dulu kompetensi dasar pemrograman. Jadi yang akan Anda dapatkan ya, yaitu beberapa penjelasan mengenai pengenalan teknologi informasi, paradigma pemrograman prosedural, tipe, variabel, ya, nilai, assignment, input dan output, lalu ada notasi algoritma, operator dan ekspresi pemrograman, aksi sekuensial, analisis kasus pada berbagai kondisi, pengulangan dan array. Jadi ini yang akan kalian dapat pada mata kuliah dasar pemrograman. Lalu yang berikutnya pada pertemuan pertama ya, capaian pembelajarannya setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan berdiskusi tentang teknologi informasi dan penerapannya serta melakukan instalasi software yang digunakan sebagai persiapan memprogram. Nah, di sini walaupun kita tidak mulai dengan pemrograman terlebih dahulu ya, kita perlu bahas, kita perlu flashback dahulu penjelasan tentang teknologi. Nah, apa yang Anda ketahui dengan teknologi di sini? Pastinya Anda sudah tahu banyak tentang sosial media ya, terus ada superkomputer, game ya. Game saat ini seperti apa, lalu kecerdasan buatan ya, di mana-mana ya. Saat ini banyak sekali kecerdasan buatan, robotika ya. Lalu ada roket yang bisa mendarat sendiri ya, otonom, komputer kuantum, augmented atau virtual reality. Atau apa hanya itu saja? Pastinya sangat banyak tentang teknologi. Nah, Anda bisa lihat di sumber YouTube yang ada di sini. Nanti kan slide akan saya berikan di Kulino. Nanti bisa kalian cek satu persatu ya, untuk melihat betapa perkembangan teknologi yang begitu cepat. Nah, mungkin di sini beberapa orang yang Anda kenal ya. Mungkin di sini ada almarhum Steve Jobs, Bill Gates ya, Mark. Tahu ya ini ya, ini Apple, Microsoft, ini FB ya. Dan kalau ini siapa? Ini salah satu orang teknologi yang cukup hebat saat ini, yaitu Elon Musk. Lalu yang berikutnya, lalu pemahaman seperti apa yang dibutuhkan ya. Apa sih teknologi itu? Jadi teknologi ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan sains atau seni dengan mengimplementasikan pengetahuan saintifik ke praktis. Terus apa aplikasi teknologi ya? Di sini di industri atau bisnis dan sains itu sendiri. Jadi aplikasi teknologi umumnya diterapkan dalam industri atau bisnis, dan ke sains itu pengetahuan itu sendiri. Dan pemahaman tentang data, informasi, dan sistem ini erat hubungannya dengan teknologi. Nah, lalu apa teknologi informasi di sini? Tadi sudah dibahas, yaitu data. Apa sih data? Data itu adalah fakta mentah. Jadi bisa berbentuk tulisan, gambar, suara, sinyal yang akan diproses untuk menjadi satu informasi. Ya. Mungkin di sini secara contoh simpel ya, mungkin data itu bisa Anda lihat di dalam sebuah tabel ya. Kalau Anda mencatat atau pernah membuka Google Form, nah yang dimasukkan ke dalam Google Form itu adalah data-data. Tapi dari data-data itu, kalau sudah bisa diolah, akan menjadi sebuah informasi. Ya, informasi merupakan data atau kumpulan data yang sudah diolah atau dimanipulasi. Jadi setelah Anda mengisi Google Form, ya entah itu kalian
untuk daftar kuliah, untuk ikut seminar, ya kan. Nanti dari situ akan diolah menjadi sebuah informasi. Informasi apa yang bisa dibuat? Misalnya sertifikat, pendaftaran, dan lain sebagainya. Dan dari situ ya informasi ini bisa digunakan untuk menentukan sebuah keputusan atau decision making. Nah, ini ada contoh data lain ya. Di sini ada data. Contoh data ini Imam Bonjol Udinus 50131. Jadi kalau informasi gimana? Universitas Dianuswantoro Udinus berada di Jalan Imam Bonjol. Nah, ini mungkin kurang lengkap ya, kode posnya 50131. Nah, itu adalah sebuah informasi. Lalu yang berikutnya, ya, struktur sistem secara umum. Ya, jadi sebuah sistem, sebuah teknologi itu membutuhkan sebuah data dan diproses menjadi informasi. Sama halnya sebuah komputer itu membutuhkan input, dia akan memproses dan menghasilkan output. Ya, jadi ini apa isi dari proses dan kaitannya dengan komputer. Nah, kita bisa lihat apa itu fungsi komputer ya. Jadi fungsi komputer adalah alat bantu untuk menyelesaikan persoalan. Jadi kalau komputer sendiri itu adalah alat elektronik untuk melakukan perhitungan. Kenapa kok elektronik? Karena dia membutuhkan listrik. Komputer itu pasti butuh listrik. Ya, walaupun listriknya bisa kecil, bisa besar. Kalau yang kecil itu kan mobile. Nah, next kita lihat ya. Di sini ada gambar orang lagi buka komputer, menjalankan komputer. Berapa? 36 kali 7. Ini kan perlu dihitung ya. Sebetulnya manusia juga bisa melakukan perhitungan secara manual. Nah, komputer ini juga bisa melakukan perhitungan secara digital. Nah, mungkin sedikit perlu diketahui bahwa 36 kali 7 tidak diolah mentah-mentah oleh komputer. Tapi komputer akan mengubahnya, menerjemahkan 36 ke dalam sebuah bahasa biner. Kalau Anda pernah dengar istilah bahwa komputer mengenal 0 dan 1, itu benar. Karena komputer memang sebetulnya hanya tahu 0 dan 1. Ya, biner. Ya, mulai komputer biner. Kecuali komputer yang pertama kali dibuat itu dia masih di program desimal. Tapi mulai komputer yang diarsitekturi oleh Alan Turing itu komputer yang biner. Ya. Nah, di sini ya, Anda perlu memahami bahwa komputer sama dengan mesin. Bagaimana cara untuk menangkap resep, memprogram dalam proses mekanisme suatu mesin. Ya, membuat program yang fix. Fix itu ya yang pasti ya, yang sudah tidak diubah-ubah lagi. Jadi gimana sih membuat resep, memprogram? Contoh sederhananya kalau kita membuat kalkulator. Nah, membuat program itu untuk penyimpanan ini berarti dia butuh store, membutuhkan memori. Jadi mesin akan menyimpan dan mengeksekusi instruksi. Ya, jadi ini perlu dipahami. Komputer itu sebuah mesin, ya, dan dia punya penyimpanan. Sudah jelas ya penyimpanannya apa saja ya. Anda pasti bisa tahu ya. Di PTI, di mata kuliah PTI pun ada sudah dijelaskan. Komputer itu memiliki beberapa tempat penyimpanan seperti hard disk, flash disk, RAM, bahkan di dalam CPU, prosesor, ya CPU atau prosesor itu juga ada memorinya, cache memory, ya. Dan harga prosesor itu juga salah satu ditentukan oleh cache memory. Nah, next di sini, nah ini arsitektur dasar mesinnya, ya. Arsitektur dasar mesin ini yang membuat komputer. Jadi komputer itu terdiri dari control unit, ya, control unit, CPU, arithmetic logic unit, ALU, dan di sini ada memori. Memori terkecil, memori tercepat, dan memori termahal itu adalah cache, ya, atau
mungkin lebih kecil lagi adalah register yang ada di dalam CPU, di dalam prosesor. Ya, prosesor ini menerima input dan akan mengeluarkan output. Ini arsitektur dasar mesin atau komputer. Nah, apa yang dilakukan komputer? Secara mendasar melakukan perhitungan. Dia bisa 1 miliar kalkulasi per detik. Tapi bisa dibayangkan ya, 1 miliar kalkulasi per detik. Ya, mengingat hasil penyimpanan sampai 100 G ya. Mungkin ini akan terus berkembang, bisa jadi sampai tera dan seterusnya ya. Lalu perhitungan macam apa? Ya, dibentuk dengan sebuah bahasa pemrograman. Dan orang yang bisa memahami bahasa pemrograman disebut sebagai programmer. Nah, komputer hanya tahu apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi boleh dikatakan komputer itu tidak pinter ya. Komputer itu, kalau ada orang yang bilang komputer itu bodoh, ya ada benernya, karena komputer sudah diprogram. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, itu komputernya kok sudah bisa jalan sendiri? Karena itu juga sudah diberikan program, diberikan AI, kecerdasan buatan untuk belajar sendiri. Ya, itu juga ada programnya, ada metodenya, ada algoritmanya. Nah, next kita lihat lagi. Nah, mungkin cukup ya ternyata ya, ini sudah selesai ya untuk materi hari ini. Dan untuk materi berikutnya kita sudah mulai masuk ke pemrograman. Di praktikum Anda akan diminta untuk menginstal Codeblock. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.